Goresan strategi di balik uap mie ayam, menenun kedaulatan pucung. Matahari mulai condong ke barat, membiaskan cahaya keemasan yang dramatis di atas jajaran perbukitan Kars yang mengepung Kapanewon Giri Subo. Cahaya itu memantul di bongkahan-bongkahan batu kapur putih yang tajam, menciptakan siluet purba yang seolah menjadi saksi bisu perjalanan waktu di ujung paling tenggara daerah istimewa Yogyakarta. Di sebuah warung mie ayam sederhana dengan lantai semen yang bersih, terletak tidak jauh dari gapura masuk sisi selatan Kelurahan Pucung. 5 wanita staf andalan Aristiono Nugroho Strategic Consulting, ANSC, duduk melingkari meja kayu panjang yang permukaannya sudah agak aus, namun tetap mengilap karena sering dibersihkan. Warung itu bernama Mie Ayam Berkah, sebuah bangunan semi permanen dengan dinding kayu jati yang mulai menghitam dimakan usia, namun suasananya sangat hidup. Uap panas mengepul dari mangkuk mie ayam di depan mereka, membawa aroma gurih dari kaldu ayam kampung dan sawi hijau yang baru saja dicelup ke air mendidih. Aroma semur ayam yang manis beradu dengan semilir angin pegunungan yang kering, membawa partikel-partikel aroma tanah merah khas Gunung Kidul yang unik. Di luar, suara motor penduduk yang sesekali melintas membawa rumput pakan ternak, serta denting sendok yang beradu dengan mangkuk menjadi latar suara alami diskusi mereka sore itu. Di warung inilah, jauh dari hiruk-pikuk kantor pusat di Sleman yang serba formal, mereka mencoba merasai denyut nadi kehidupan yang akan mereka sentuh lewat goresan strategi. Instruksi direktur sangat spesifik kali ini, buka Sonia sambil mengaduk mie ayamnya pelan, memastikan bumbu kecap kental dan sambal ulek meresap sempurna ke dalam setiap helaian mie. Sebagai manajer strategi, ia selalu memulai dengan garis besar yang kokoh, seolah setiap kalimatnya adalah pondasi bagi kebijakan besar yang akan dipikul desa. Pak Aris menegaskan bahwa master plan Pucung bukan sekadar dokumen mati yang dipajang di laci kantor kelurahan untuk memenuhi syarat administratif atau sekadar formalitas birokrasi tahunan. Kita sedang menulis masa depan manusia, bukan sekadar menyusun angka statistik. Sonia menatap tajam ke arah perbukitan di luar warung. Strategi infrastruktur dasar yang kita susun harus mampu memperkuat kedaulatan warga di sini. Kita tidak sedang membangun taman bermain bagi orang kota yang datang hanya di akhir pekan. Jangan sampai jalanan halus dan air lancar nantinya malah membuat warga asli hanya menjadi penonton atau buruh kasar di tanah sendiri. Kita bicara tentang kedaulatan tata ruang yang berpihak pada pemilik rumah, bukan pada pemodal besar yang datang hanya untuk mengeruk keuntungan sesaat lalu pergi meninggalkan sampah dan kenangan pahit bagi warga. Rania mengangguk setuju, tangannya yang terampil merapikan sedikit ujung jilbabnya agar tidak terkena uap panas dari kuah mie yang masih mengepul. Sebagai ahli kebijakan publik yang juga mendalami studi teologi, ia selalu membawa dimensi etika dan spiritual ke dalam setiap diskusi teknis. Benar sekali Mbak Sonia. Dalam perspektif yang lebih luas dan visioner, pembangunan ini adalah amanah yang sangat berat pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di hadapan Sang Khalik kelak. Infrastruktur itu hanyalah wasilah, sarana fisik untuk mencapai keadilan sosial yang beradab. Rania melanjutkan dengan nada yang lebih dalam, seolah sedang memberikan kuliah singkat tentang ekoteologi. Di dalam Al-Quran, pembangunan yang diberkahi adalah yang mampu menjaga keseimbangan alam tanpa merusak fitrahnya. Kita tidak boleh sekadar menyalin modal pembangunan kota yang kaku dan penuh beton ke Pucung. Jangan sampai demi ego pariwisata dan angka kunjungan, kita mengepras bukit-bukit Kars tanpa perhitungan geologis yang matang. Karena bukit-bukit itu adalah ayat-ayat kaum tanda-tanda kebesarannya, yang berfungsi sebagai tangki penyimpan cadangan air alami bagi seluruh ekosistem di sini. Kita harus mengusulkan sistem drainase dan pengelolaan limbah yang amanah dan ramah lingkungan, agar kesucian tanah Pucung tetap terjaga dari polusi industri wisata yang seringkali abai terhadap kearifan ekologis. Tanah ini telah menjaga mereka selama ribuan tahun, sekarang giliran strategi kita yang menjaga tanah ini. Tapi kita juga harus sangat realistis dan berpihak pada apa yang dirasakan warga setiap hari, Mbak Rania, sela Ulfa, si koordinator lapangan, setelah menyeruput kuahnya yang gurih dengan saksama. Ulfa adalah praktisi yang kenyang dengan debu lapangan. Ia tahu persis bagaimana rasanya melihat warga mengantre tangki air di tengah malam, saat musim kemarau mencapai puncaknya. Ia menunjuk ke arah jalanan di depan warung yang masih tergolong sempit untuk ukuran bus-bus pariwisata besar yang mungkin akan datang berbondong-bondong di masa depan. Di lapangan, warga itu haus akan kepastian. Mereka butuh air bersih yang konsisten mengalir ke bak mandi mereka di musim kemarau yang panjang, dan mereka butuh jalan yang cukup lebar untuk mengangkut hasil panen singkong atau akses ambulans saat ada keadaan darurat di tengah malam. Strategi kita harus mengunci kebijakan bahwa pipa air utama harus mengenyangkan dapur warga terlebih dahulu sebelum setetes pun dialirkan ke toilet homestay mewah atau resort komersial. Itu baru namanya infrastruktur kerakyatan. Kalau pariwisata melesat tapi warga masih harus antre berjam-jam untuk beli air tangki yang mahal, itu namanya pengkhianatan terhadap visi kesejahteraan yang kita usung di ANSC. Infrastruktur harus menjadi solusi harian, bukan sekadar pajangan estetika wisata.
Kita perlu memastikan bahwa desain teknis kita menyertakan meteran air yang adil dan transparan. Kirtoni, yang sejak tadi dia memperhatikan interaksi hangat antara ibu pemilik warung dengan seorang pelanggan tua yang sedang bercerita tentang keberhasilan panennya, akhirnya ikut bersuara. Suaranya lembut, namun memiliki ketegasan yang sulit dibantah, mencerminkan jiwanya yang humanis dan cinta damai. Sebagai spesialis resolusi konflik dan sosiologi pedesaan, ia sangat peka terhadap gesekan sosial. Saya memikirkan perdamaian sosialnya, Mbak Ulfa. Infrastruktur itu memiliki sifat ganda, ia bisa menyatukan masyarakat lewat aksesibilitas, tapi juga bisa membelah mereka jika distribusinya tidak adil dan tidak transparan. Jika kita hanya fokus membangun pusat informasi atau rest area megah di satu padukuhan saja, tanpa memikirkan padukuhan tetangga yang juga terdampak, benih-benih kecemburuan sosial antar warga bisa tumbuh secara perlahan namun merusak persaudaraan yang sudah terjalin bergenerasi. Pendekatan kita harus benar-benar humanis. Kita harus merekomendasikan penataan kawasan Purba Bengawan Solo yang inklusif, yang tidak meminggirkan pedagang-pedagang kecil yang sudah bertahun-tahun menggantungkan hidup di sana. Jangan biarkan ada tembok-tembok beton tinggi yang memisahkan area wisata eksklusif dengan pemukiman warga. Kita tidak ingin menciptakan apartheid pariwisata di Puchong. Kita ingin pariwisata yang membawa ketenangan batin dan harmoni, bukan kecemasan akan hilangnya ruang hidup. Itulah sebabnya, pondasi dari semua itu adalah komunikasi yang inklusif, demokratis, dan sama sekali tidak diskriminatif, tambah Tiffany sambil meletakkan sejenak sumpitnya di tepi mangkuk yang mulai mendingin. Sebagai pakar komunikasi publik, ia percaya bahwa kegagalan proyek seringkali dimulai dari kegagalan bercerita. Meskipun ia membawa tablet canggih di dalam tasnya, ia memilih untuk tetap melakukan kontak mata secara penuh dengan rekan-rekannya, menghargai budaya bicara tatap muka yang sangat kental di perdesaan seperti Puchong ini. Masyarakat Puchong, dari para sesepuh yang bijak hingga anak-anak muda yang mulai melek teknologi, harus merasa memiliki hak suara yang setara dalam setiap tahap pembangunan infrastruktur ini. Strategi komunikasi kita harus mendorong adanya forum warga yang aktif, semacam balai aspirasi digital dan konvensional. Jadi, jika ada aspal yang retak akibat kendaraan konstruksi yang terlalu berat atau debu proyek yang mengotori jemuran warga, mereka memiliki kanal yang jelas untuk melapor dan segera mendapatkan tanggapan yang nyata. Transparansi bukan hanya soal angka-angka di papan proyek yang seringkali sulit dipahami orang awam, tapi soal keterbukaan hati dalam mendengarkan setiap keluhan rakyat kecil yang terdampak langsung oleh pembangunan tersebut. Kita harus memastikan bahasa yang kita gunakan dalam sosialisasi adalah bahasa yang membumi, bukan jargon-jargon teknik sipil yang mengintimidasi. Sonia mengangguk-angguk perlahan, jemarinya mengetuk meja kayu mengikuti irama pikirannya yang mulai merangkai semua masukan tersebut menjadi sebuah kerangka strategi yang utuh. Luar biasa. Diskusi di warung mie ayam ini justru jauh lebih tajam daripada saat kita hanya duduk diam di ruang rapat ber-AC di Sleman. Jadi, mari kita tajamkan usulan ANSC ke dalam 4 pilar strategi utama untuk Puchong. Pertama, Sonia mulai merinci, kedaulatan energi dan air mandiri. Kita harus mengusulkan agar pengelolaan air bersih dan energi terbarukan, seperti panel surya untuk penerangan jalan di area pesisir, dikelola sepenuhnya oleh BUMD Sejahtera. Ini adalah pertahanan ekonomi desa. Jika air dikelola pihak luar, warga akan menjadi penyewa di tanahnya sendiri. Nilai tambahnya harus kembali menjadi pendapatan asli desa (PAD) yang bisa digunakan untuk membiayai beasiswa sekolah bagi anak-anak Puchong agar kelak mereka bisa menjadi insinyur yang membangun desanya sendiri. Kedua, lanjut Sonia dengan semangat yang makin menyala, aksesibilitas ekonomi terpadu. Pelebaran jalan tidak boleh hanya menjadi karpet merah bagi bus pariwisata. Di sepanjang koridor jalan utama, kita harus merancang zona ekonomi rakyat. Ini adalah ruang legal bagi para petani untuk menjajakan hasil bumi tanpa perlu merasa terancam Satpol Pamong Praja. Kita harus mendesain pasar tani yang estetik namun tetap fungsional, terintegrasi dengan titik-titik pandang. Viewpoints strategis. Jadi, saat wisatawan berhenti untuk berfoto, mereka juga berhenti untuk berbelanja. Ketiga, infrastruktur dasar bermartabat. Ini adalah tentang kemanusiaan. Kita akan sangat menekankan pada penyediaan fasilitas publik yang manusiawi. Toilet umum yang bersih dengan standar internasional, namun dengan biaya operasional yang rendah, aman bagi perempuan dan anak-anak, serta tempat ibadah atau musola yang representatif. Fasilitas ini harus mencerminkan keramahan khas penduduk lokal. Kita ingin wisatawan merasa dihormati, dan warga merasa bangga memilikinya. Rania menyela dengan antusias. Dan pilar keempat, Mbak Sonia, jangan lupakan infrastruktur identitas dan spiritual. Puchong memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari peradaban Kars Purba.
Setiap papan penunjuk jalan, setiap pusat informasi, hingga desain arsitektur fasilitas publik harus memuat narasi sejarah, filosofi lokal, dan kearifan masyarakat Pucung. Kita harus menggunakan material lokal, seperti batu kapur, yang dipahat dengan motif tradisional namun tetap modern. Wisatawan yang datang harus pulang dengan membawa pengetahuan mendalam bahwa mereka baru saja mengunjungi sebuah peradaban yang kaya, bukan sekadar tempat yang bagus untuk mengambil foto estetik, lalu pergi begitu saja. Sore itu, di tengah hembusan angin Giri Subo yang mulai mendingin dan membawa hawa laut dari kejauhan, percakapan mereka terus mengalir deras. Mereka tidak lagi hanya bicara soal ketebalan aspal atau diameter pipa air, melainkan tentang bagaimana lampu-lampu jalan di sepanjang jalur pariwisata juga harus mampu menerangi gang-gang kecil menuju rumah warga. Mereka memikirkan keamanan anak-anak yang harus berjalan pulang dari mengaji di masjid saat hari sudah gelap. Ulfa menambahkan dengan nada yang lebih teknis, saya juga akan memasukkan poin tentang pelibatan tenaga kerja lokal secara maksimal dalam pembangunan fisik. Kita harus mensyaratkan kepada kontraktor pelaksana agar menggunakan setidaknya 70% tenaga kerja dari Kelurahan Pucung. Ini bukan hanya soal lapangan kerja, tapi soal sense of belonging. Jika mereka yang mengaduk semen dan menata batunya, mereka tidak akan membiarkan ada tangan jahil yang merusak infrastruktur itu kelak. Mereka akan menjaganya seperti menjaga rumah sendiri. Kirtani menyahut, sangat setuju Mbak Ulfa. Dan dalam hal mitigasi bencana, mengingat ini kawasan kars yang unik dengan potensi kekeringan ekstrim dan rongga bawah tanah, infrastruktur kita harus menyertakan sistem pemanenan air hujan, PAH yang modern di tiap bangunan publik. Kita juga butuh sistem peringatan dini yang sederhana, namun efektif bagi warga nelayan di Pantai Sadeng. Keamanan adalah fondasi utama dari pariwisata yang berkelanjutan. Tiffany mencatat poin-poin penting itu di buku catatan kecilnya yang sudah penuh coretan tangan. Saya akan menyusun draft strategi komunikasi publiknya dengan pendekatan narasi. Kita tidak akan menjual pembangunan, tapi kita akan menjual perjuangan kedaulatan warga Pucung. Media sosial akan kita gunakan untuk menunjukkan proses pembangunan yang jujur dan partisipatif. Kita ingin master plan Pucung ini menjadi percontohan nasional bagaimana sebuah konsultan strategis bekerja dengan hati. Percakapan kian mendalam ketika mereka mulai membahas rincian teknis penataan zonasi. Sonia menjelaskan pentingnya zonasi antara area konservasi kars yang harus tetap murni dengan area pemanfaatan pariwisata. Rania menekankan agar arsitektur bangunan publik di Pucung tidak meninggalkan bentuk atap limasan yang menjadi identitas daerah. Mereka sepakat bahwa modernitas tidak harus berarti meninggalkan akar tradisi. Justru, tradisi adalah nilai jual paling mahal yang dimiliki Pucung. Ulfa menceritakan tantangan logistik material bangunan yang ia temukan saat survei pagi tadi. Medannya berat, Mbak. Ada jalan-jalan padukuhan yang kemiringannya sangat ekstrim. Kita harus mengusulkan penggunaan teknologi beton precast di beberapa titik agar pengerjaan lebih cepat dan efisien tanpa merusak lingkungan sekitar. Kita juga harus memikirkan drainase yang sanggup menampung debit air hujan yang besar agar tidak terjadi erosi tanah merah. Kirtoni kembali mengingatkan tentang pemberdayaan pemuda desa. Infrastruktur digital adalah kunci. Kita butuh jaringan internet yang stabil di pusat-pusat kegiatan warga. Ini bukan hanya untuk wisatawan yang ingin update status, tapi sarana bagi anak muda Pucung untuk belajar secara daring, memasarkan produk UMKM mereka, dan berinovasi. Jaringan serat optik harus ditarik hingga ke balai-balai padukuhan terjauh, agar tidak ada kesenjangan informasi. Tiffany mengusulkan ide papan informasi pintar yang menggunakan kode QR di tiap objek wisata. Setiap informasi harus inklusif bagi semua kalangan usia. Orang tua bisa membaca papan fisiknya, sementara anak muda bisa memindai kodenya untuk mendapatkan detail lebih mendalam secara digital dalam 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan tentu saja bahasa Jawa sebagai bentuk pelestarian budaya lokal. Ketika mangkuk mie ayam itu akhirnya benar-benar kosong, menyisakan sedikit kuah kuning yang gurih di dasarnya, suasana di meja kayu itu terasa begitu penuh dengan energi positif. Strategi besar untuk masa depan Kelurahan Pucung tidak lagi terasa seperti beban tugas kantor yang menjemukan. Di warung sederhana ini, di tengah debu jalanan yang sesekali terbang tertiup angin dan keramahan ibu penjual mie ayam, ide-ide hebat itu telah bermetamorfosis menjadi sebuah janji pengabdian yang sangat nyata. Bu, tambah kerupuknya 10 lagi ya. Kami bagi 2 bungkus besar, 1 untuk camilan kami di jalan pulang agar tidak mengantuk, 1 lagi untuk oleh teman-teman staf di Sleman sebagai pengingat diskusi hebat sore ini, seru Ulfa dengan tawarannya. Suasana pun seketika menjadi cair dan penuh canda, sebuah relaksasi yang diperlukan setelah memeras otak. Mereka pun beranjak, namun diskusi tidak langsung berhenti. Sambil membayar, Sonia menyempatkan diri mengobrol singkat dengan ibu penjual mie, menanyakan harapannya jika kelak Pucung menjadi desa wisata yang ramai.
Harapannya G, anak-anak saya tidak perlu merantau jauh ke Jakarta untuk cari kerja Mbak. Biar mereka bisa membangun usahanya sendiri di sini, jawab si ibu dengan tulus. Harapan sederhana namun mendalam inilah yang menjadi bahan bakar bagi semangat mereka. Matahari akhirnya benar-benar tenggelam di balik cakrawala Kars, meninggalkan semburat warna ungu dan jingga yang menyatu indah di langit pucung. Namun, bagi kelima wanita tangguh dari ANSC ini, cahaya semangat dalam diri mereka justru baru saja menyala dengan sangat terang. Mereka bangkit dari kursi kayu panjang itu dengan perasaan lega, bersiap membawa draft strategi pucung, yang lahir dari meja warung mie ayam ini kembali ke meja kerja direktur. Sebuah mahakarya strategi yang tidak hanya disusun dengan logika teknik dan ekonomi, tetapi juga dengan degup jantung hati nurani yang hangat. Dengan langkah mantap, mereka berjalan menuju mobil SUV kantor yang terparkir di pinggir jalan. Debu kiri subuh menempel di alas kaki mereka, sebuah tanda bahwa mereka telah benar-benar menyentuh bumi. Di dalam mobil, Sonia sudah mulai menyusun kerangka laporan di kepalanya, sementara Tiffany mulai merancang pesan-pesan kunci untuk presentasi besar besok pagi. Mereka tahu, pekerjaan berat menanti untuk mengubah draft ini menjadi kebijakan formal, namun mereka yakin karena pondasi strategi ini sudah kokoh, berakar pada rakyat. Mereka tahu, di tangan mereka dan di bawah arahan Direktur Aristiono Nugroho, master plan pucung bukan lagi sekadar mimpi indah di atas kertas mahal, melainkan peta jalan menuju kemuliaan dan kesejahteraan sejati bagi warga desa. Langkah mereka kini bukan hanya sebagai konsultan strategis, melainkan sebagai pejuang kesejahteraan yang baru saja merumuskan taktik jitu untuk memenangkan masa depan di balik semangkuk mie ayam yang sederhana namun penuh berkah. Perjalanan pulang menuju Sleman memang masih memakan waktu 2 jam, menyusuri jalanan berkelok di tengah hutan jati. Namun dalam kabin mobil itu, masa depan pucung sudah terasa begitu dekat dan nyata. Mereka pulang membawa lebih dari sekadar data, mereka membawa harapan yang telah mereka tenun bersama angin sore di Giri Subo. Pucung bukan lagi sekadar proyek, Pucung telah menjadi bagian dari sejarah hidup mereka dalam mengabdi pada bangsa lewat jalur konsultansi strategis yang humanis.